الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam acara Khatmul Quran di malam Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kebaikan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala karena keburukan yang ada di dalam diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita ampunannya, maghfirahnya, petunjuknya dan rahmatnya kepada kita fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia tuju. Setiap manusia memiliki tujuan di dalam dirinya masing-masing. Dan tujuan ini sangat penting sekali dan jarang sekali yang memperhatikan. Di tengah-tengah kita mungkin ada penuntut ilmu, ada pengusaha, ada guru, ada orang yang mau menikah, mungkin ada orang yang menginginkan anak, ada orang tua, ada orang yang bersaudara, orang yang bersahabat. Di tengah-tengah kita ini kumpul di dalam satu tempat dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Setiap manusia akan mencapai apa yang dia tuju. Yang dia tuju apa, itu yang akan dia capai. Kalau ada orang mau menuju Jakarta, ya dia akan sampai ke Jakarta. Dia tidak mungkin sampai ke Surabaya. Yang menuju ke Surabaya, ya dia akan sampai di Surabaya, tidak akan sampai ke Jakarta. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia cari. Rasul SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang, setiap amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia niatkan. Itu sebabnya masalah niat atau tujuan itu sangat mendasar sekali, yang harus difahami oleh setiap orang di antara kita. Apa yang kita cari di dalam hidup? Kalau kita sebagai murid, apa yang sedang kamu kejar sebagai murid? Kalau kita sebagai ustadz, apa yang kita kejar sebagai ustadz? Kalau kita sebagai orang tua, apa yang sedang kita cari pada profesi kita ini sebagai orang tua? Kalau kita sebagai sahabat seseorang, apa yang sedang kita cari sebagai profesi saya sebagai sahabat seseorang, posisi saya di dalam hidup? Itu penting sekali kita perhatikan, sebab Allah Subhanahu wa taala membalas kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita cari, yang kita tuju. Itu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan membahas panjang lebar pada pertemuan ini. Hanya saya akan mengutip 2 ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tujuan umat manusia ini. Allah Subhanahu wa taala, dari banyaknya tujuan umat manusia ini, kalau kita buka satu-satu kepalanya ini, yang dipikir macam-macam semuanya, yang dicari macam-macam semuanya. Ini baru di ruangan sini, belum kita keluar sana. Kalau kita keluar jam 6:30 pagi, waktunya bukan Ramadan, waktu hari-hari biasa, itu orang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki, jalan semua keluar dari rumahnya. Memang waktu pagi itu waktunya orang keluar.
Waktu malam waktunya orang istirahat, waktunya orang keluar itu semua di kepalanya punya keinginan masing-masing, semua keinginannya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari banyaknya ragam keinginan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengelompokkan keinginan manusia itu menjadi dua keinginan saja. Yang pertama, Allah menyebutkan di dalam ayat, man kana yuridul ajilata. Yang pertama ya, man kana yuridul ajilata. Ada kelompok manusia yuridul ajilah. Mereka orang-orang yang menginginkan al-ajilah. Yuridu itu artinya menginginkan. Arada yuridu, muridan. Murid itu orang yang menginginkan sesuatu. Makanya murid sekolah disebut murid karena dia mencari sesuatu, disebut muridan. Nah, jadi murid itu sebetulnya orang yang sedang menuju sesuatu, mencari sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, man kana yuridu al-ajilah. Siapa yang menginginkan, yang pertama, kelompok pertama al-ajilah. Pertanyaannya pertama, keinginan itu ada di mana? Keinginan, orang kalau menginginkan sesuatu, keinginan itu tidak tampak dari luar. Tidak tampak. Saya bisa tahu orang ini menginginkan apa? Tidak tahu saya. Ada orang sholat, Allahu Akbar, keinginannya dia waktu sholat itu apa? Saya tidak tahu. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sedang belajar, menghafalkan pelajaran, keinginannya dia apa? Urusannya dia dengan Allah. Saya tidak bisa menghakimi keinginan seseorang karena saya tidak tahu keinginannya orang. Jadi keinginan itu urusan pribadi dengan Allah, tidak bisa dilihat dari luar. Makanya ini penting sekali, karena tidak bisa dilihat dari luar. Banyak orang yang tidak mengingatkan. Karena ini kita bisa mengingatkan orang kalau salah, yang nampak dari kesalahannya. Keinginan ini kan tidak tampak. Makanya ini penting sekali untuk dibahas. Itu sebabnya setiap kitab para salaf pendahulu kita, sebelum memulai kitab, dia membahas tujuan dulu. Hidayatul hidayah, yang dibahas tujuan dulu. Adab sulukul murid, yang dibahas tujuan dulu. Dan kitab-kitab salaf selamanya membahas mengenai tujuan. Bahkan ibadah kita, rukun pertamanya semua niat lillahi ta'ala. Yang dibahas itu tujuan, itu penting sekali. Kata Allah, kelompok yang pertama ini yuridul ajilah. Apa itu al-ajilah? Al-ajilah itu memang di Al-Quran kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dunia itu dengan al-ajilah. Kenapa dunia itu disebut dengan al-ajilah? Kata ahli tafsir, dari kata ajalah. Ajal itu sesuatu yang segera. Dunia itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dengan ajilah, al-ajilah, karena ada dua alasan. Alasan pertama, apa yang kita inginkan di dunia ini segera kita dapat. Di dunia ini yang kita mau itu datang, segera kita dapat. Kita mau makan, tidak lama nanti makannya datang, tinggal kita makan. Kita mau minum, tinggal cari air, ambil air, minum, segera kita dapat. Kita mau tidur, rebahkan badan kita, tidur kita. Kita mau menginginkan apa saja di dunia ini, semua yang kita inginkan di dunia ini dekat sekali kita dapat. Ini alasan pertama mengapa dunia itu disebut ajilah. Alasan kedua, kenapa dunia itu disebut ajilah? Karena apa yang didapat di dunia ini segera punah. Tidak ada yang kekal di dunia ini, segera punah, segera hilang di dunia ini. Kita makan puasa tadi jam 5 tambah mikir makanan macam-macam gitu kan. Sudah menyediakan makanan A, makanan B, kita beli macam-macam. Minum A, minum B, kita sudah bayarkan, kita kumpulkan semua di depan sini. Begitu adzan kita makan,
keinginan kita ini segera hilang, punah. Dan apa yang kita makan, nikmatnya ini ketika di dunia ini, apa yang kita makan masuk kerongkongan masih ada nikmatnya, kan? Sudah tidak ada nikmatnya, rasanya cuma di lidah saja. Begitu di lidah ini, masuk kerongkongan sudah tidak ada rasanya lagi, tidak ada nikmatnya lagi. Yang kita tunggu-tunggu ini rasanya cuma di lidah saja, cuma di lidah. Nah itu dunia itu makanya disebut ajilah, segera punah. Makanya karena dunia ini segera punah, kita lihat semua yang di dunia ini harus kita rawat. Kita ini berusaha mau mengekalkan apa yang di dunia, tidak mungkin bisa kekal. Karena dunia ini sudah sunnatullah, hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini segera punah. Rumah ini tidak dirawat, hancur. Setiap tahun harus diperbarui catnya, nanti bagian sini rusak, bagian sini dibetulkan, bagian depan rusak, bagian depan rusak, dibetulkan, bagian yang atas rusak, atas dibetulkan, yang bawah rusak, dan begitu seterusnya. Kita ini punya rumah, ya kita setiap bulan harus memperhatikan, merawat rumah kita. Punya mobil, ya setiap saat harus merawat mobil kita. Melelahkan dunia ini, nikmat tapi segera punah. Kalau tidak kita rawat, hancur. Dan kita rawat habis. Karena memang sifatnya segera punah. Termasuk diri kita sendiri, jasad kita ini. Mau minum vitamin yang harganya puluhan juta, tetap kita ini tidak bisa mengalahkan kepunahan yang ada di dalam diri kita. Tambah umur, tambah punah, tambah lemah, gigi mulai goyang satu-satu, mata sudah mulai pakai kacamata baca, rambut mulai putih. Yang di sini masih muda-muda semua, panjang umur semua, insya Allah. Makanya masa muda itu digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, dan begitu seterusnya. Belum pernah ada obat yang bisa melawan kepunahan, tidak ada. Obat melawan tua, tidak ada. Pinternya dokter semua dunia dikumpulkan obat buat melawan kematian, tidak ada. Tidak ada obat melawan kematian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menggariskan dunia ini ajilah, kenikmatannya sebentar, fana, sebentar. Dunia itu juga disebut dunia karena juga apa yang dulu, sesuatu yang diinginkan juga dekat. Ada juga yang mengatakan dania, sesuatu yang kenikmatan, tapi kenikmatan yang KW, kenikmatannya KW, ya, tidak langgeng kenikmatannya, makanya dia disebut dunia. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sekelompok hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang kepalanya ini setiap hari yang dia pikirkan dunia, ajilah. Bangun tidur langsung yang dia kejar A, B, C, D, semua tentang dunia. Tidak ada yang dia kejar kecuali tentang dunia. Apa artinya dunia ini? Kalau kita membahas dunia, itu jangan kemudian yang ada di kepala kita, oh ini uang, dunia itu uang, atau dunia itu pangkat, atau dunia itu makan. Bukan itu dunia. Apa dunia itu? Dunia itu segala sesuatu yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah dunia. Nah, ada orang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketika dia hidup di dunia itu, yang dia tuju semua kepentingan duniawi. Kalau dia mau ketawa sama orang, ketawanya ini ada tujuan dunia di balik itu. Kalau tidak ada fulusnya, tidak mungkin dia ketawa. Kalau dia mau ramah sama orang, ramahnya ya karena ada tujuan dunia. Kalau dia mau fodol-fodolan sama orang, ada tujuan dunia di balik itu. Ada orang yang tujuannya, Masya Allah, alafiyah seperti ini. Ini bukan buat nyindir orang, ya. Ini untuk kembali kepada diri kita sendiri. Jangan nanti, oh kena itu. Tidak ada sindir-sindiran orang. Ini kembali kepada diri kita sendiri, ya. Kemudian ada orang yang mau berteman dengan seseorang, ya tujuannya dunia.
kerja dunia, makan dunia tujuannya. Bahkan sebagian orang beribadah tujuannya untuk dunia. Na'udzubillah, enggak. Dia baca Al-Quran. Kalau ada orang baca Al-Quran, Bismillah, suaranya enak, dia baca Al-Quran. Di dalam hatinya, biar tahu nih orang saya ini qari Al-Quran. Ini dia baca Al-Qurannya dunia, walaupun tampilannya ibadah. Bahkan ini lebih buruk lagi. Tampilannya ibadah, tapi isinya dunia. Ada orang sholat, Allahu Akbar, biar tahu nih saya ini orang sholat saya. Kalau dia takbir Allahu Akbar, supaya orang tahu saya ini orang sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, dunia semua. Dunia, karena dia ditujukan untuk selain Allah, dan selain Allah adalah dunia. Ini pentingnya niat, ya. Pentingnya kita memperhatikan tujuan kita, ya. Setiap kita mau sholat, setiap kita mau hadir majelis seperti ini baik nggak? Sangat baik sekali. Tapi yang datang di majelis ini semuanya dapat sesuai dengan apa yang dituju. Mudah-mudahan tujuan kita ikhlas mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita tuju itu yang kita dapat. Apa yang kita tuju itu yang kita dapat. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man kana yuridul ajilata." Siapa yang menginginkan dunia ini, dalam ayat Allah menyebutkan ajjalna lahu fiha man nasya'u liman nurid. Kami segerakan apa yang dia inginkan. Ini perlu digarisbawahi, ya. Apa yang diinginkan, baru menginginkan dunia, baru kepingin dunia, kepingin A, kepingin B dunia. Kata Allah, yang dia inginkan itu kami segerakan. Belum nyari loh dia, baru kepingin di dalam hatinya ini, baru menginginkan, belum dia nyari. Kata Allah, kami segerakan apa yang dia inginkan. Kenapa kok Allah menyegerakan? Kata para ulama, ini menunjukkan dunia, keinginan duniawi. Beda nih, dunia sama keinginan duniawi. Ini yang dimaksud keinginan duniawi itu sama sekali tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini, dunia seisinya ini tidak ada artinya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam riwayat, Allah itu mulai menciptakan dunia, Allah berpaling dari dunia. Makanya para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpinnya Nabi besar Muhammad SAW, sama sekali hatinya tidak condong kepada dunia. Waktu Nabi didatangi oleh Abu Thalib, dapat pesan dari orang-orang kafir Mekah, suruh Nabi Muhammad diperintahkan untuk memberhentikan dakwahnya, mau ditawari makom paling tinggi di Mekah, mau jadi pemimpin yang paling dijunjung tinggi, boleh, asal Nabi berhenti dakwah. Mau istri yang paling cantik kita sediakan, asal berhenti dakwah. Mau harta yang paling banyak, paling kaya sendiri di Mekah kita siapkan, asal berhenti dakwah. Tapi Nabi tidak condong kepada hal-hal seperti bagaimana Nabi itu condong kepada dunia. Dunia seisinya diciptakan dari Nabi Muhammad SAW. Dunia seisinya ini diciptakan dari nurnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi tidak mungkin condong kepada dunia. Kemudian para sahabat juga seperti itu. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, disebutkan di dalam riwayat pernah suatu ketika dia di tahajudnya dia bermunajat, dia megang jenggotnya, ahin ya dunia, sama menggeleng-gelengkan kepala, dunia, jangan dekat-dekat aku lagi, kata Sayyidina Ali. Qad talaqtuki talqatan la arji'u ilaiki abada, kata dia. Aku sudah mentalak kamu dunia, talak 3 kali, kita tidak mungkin rujuk lagi. Kata Sayyidina, jangan rujuk,
Sudah ada rujuk lagi, orang kalau sudah talak atolak marratan kan, talak itu 2 kali, yang ketiga sudah tidak bisa rujuk. Sayyidina Ali ini sudah talak sama dunia, yang ketiga sudah tidak bisa rujuk lagi, jangan balik lagi, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu tidak condong terhadap dunia, dan begitu pula para sahabat yang lain, begitu pula para auliya ussalihin, orang-orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena dunia itu hina, siapa yang baru menginginkan dunia, kata Allah, segera keinginannya kami beri. Segera kami beri. Dalam hadis disebutkan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udatin ma saqa minha kafirun syurbata ma." Andai kata dunia itu nilainya di sisi Allah sama dengan sayapnya nyamuk, bukan sama nyamuknya loh ya, sama sayapnya ya. Sama dengan sayapnya nyamuk, maka kalian mendapati tidak ada satu orang kafir pun di muka dunia ini yang bisa mencicipi dunia walaupun setetes air. Tapi pada kenyataannya orang kafir bisa mencicipi dunia enggak? Bisa. Ahli maksiat bisa mencicipi dunia enggak? Bisa. Karena dunia ini siapapun bisa mencicipinya. Tapi kalau surga, wal aqibatu lil muttaqin. Dunia ini orang mau sholat bisa nyicipi, orang nggak sholat bisa nyicipi. Orang mau sujud kepada Allah bisa mencicipi dunia. Orang yang sujud sama sapi, sama matahari ya juga bisa mencicipi dunia. Tapi akhirat nanti hanya dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena dunia tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan berhenti di sini, besok ada yang kerja semua ya. Ini kan maksudnya keinginan ya, keinginan. Nah, tapi Allah juga mengatakan, ajalna lahu fiha, kami segerakan di dunia ini. Nah, kalau sudah mati tidak bisa kan? Fiha man nasya'u liman nuridu, bagi siapa yang kami kehendaki. Ternyata orang yang punya keinginan dunia itu terbagi jadi 2 kelompok. Yang pertama, orang yang punya keinginan dunia dan segera diberi oleh Allah keinginannya, dan orang yang punya keinginan dunia tapi dia tidak dapat apa yang dia inginkan, bukan karena dunia itu mahal, tapi karena dunia itu ya tetap miliknya Allah. Seperti kita kalau di lampu merah gitu ya, kita di lampu merah, ada orang minta-minta, biasanya kita kasih berapa? 5 juta. Mungkin 5 juta, nggak mungkin kita. Kalau dia di mobil kita, gini tangannya kemudian, berapa? Kita tanya, mau berapa? 5 juta. Kita kasih kan? Oh enggak, kita pikir dulu 5 juta. Kenapa? 5 juta ini berharga. Tapi yang diminta berapa? 1.000 rupiah. Kadang-kadang kita memberi itu sambil telepon. Oh iya, ya. Kok bisa nih 1.000 rupiah? 1.000 rupiah itu nggak ada nilainya buat kita. Kita berikan itu sambil telepon, kita kadang-kadang nggak sadar. Kadang-kadang orang itu, tadi sudah saya beri atau belum? Karena tidak berharga 1.000 rupiah itu. Jadi kalau ada pengemis minta 1.000 rupiah, nangis-nangis sampai gulung-gulung, kita pasti bilang, nggak usah nangis, 1.000 rupiah nggak ada harganya. Kita beri gitu ya. Sampai nangis, tahajud. Kenapa? Mau minta 1.000 rupiah supaya nanti dilakukan. Kita siang, nggak usah sampai seperti itu. Ini kita beri langsung ini. Nggak ada harganya, masih gimah. Nggak ada gimahnya ini ya, 1.000 rupiah. Tapi kalau dia mintanya 10 juta, oh nanti dulu, ini ada harganya. Kerja kamu di pabrik sama saya, nanti saya gaji. Yang diminta mahal soalnya. Nah, tapi kalau umpamanya ada pengemis minta 1.000 rupiah, kita malas punya, kita 1.000 rupiah, kita malas ngasih. Bisa nggak terjadi nggak? Karena nanti pengemisnya di depan aja. Pengemisnya nggak bisa juga. Cuma 1.000 rupiah aja nggak dikasih, itu kan tetap hak saya. Mau saya beri bisa, nggak saya beri juga bisa. Nah, dunia ini di sisi Allah umpamanya seperti 1.000 rupiah di lampu merah gitu. Jadi kita kalau minta nggak usah sampai gulung-gulung nangis-nangis. Nggak ada harganya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang minta 1.000 rupiah ini tidak dapat. Ada. Kenapa? Ya itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Orang yang menginginkan dunia ini ada dua macam. Yang pertama menginginkan dunia dapat, yang kedua menginginkan dunia tidak dapat, tapi bahayanya dua-duanya ini di hadapan Allah sama-sama mencari dunia. Makanya di dalam sebuah riwayat disebutkan nanti ada orang-orang yang fakir di dunia, hidupnya sudah miskin, taban, tapi nanti dia dibangkitkannya di akhirat bersama Fir'aun dan Qarun. Dia sudah di dunianya melarat, di akhiratnya dibangkitkan bersama Fir'aun dan Qarun. Nanti dia tanya, ya Allah, ini saya di dunia tidak punya uang, wala punya pangkat tidak punya saya, uang tidak punya saya. Kok dibangkitkan dikumpulkan sama Fir'aun? Ya karena hati kamu sama Fir'aun dan Qarun sama, nasibnya saja beda. Nah, kalau kamu saya beri uang, kamu akan jadi Qarun kedua. Kalau kamu saya kasih kedudukan, kamu jadi Fir'aun yang kedua di muka bumi ini. Nah, jadi semua itu permasalahannya ada di dalam keinginan, di dalam hati. Bagaimana orang-orang yang menginginkan dunia ini, nasibnya akhirnya seperti apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Aku jadikan orang-orang yang kepalanya ini isinya duniawi, nanti ketika dia kembali kepadaku, aku sediakan untuk dia neraka jahanam yang menyala-nyala, akan membakar dia, dan dia akan masuk ke dalam neraka itu dalam keadaan terusir dan terhina. Nanti seluruh orang yang ada di mahsyar itu akan mencibir dia, merasa jijik terhadap orang ini. Karena apa? Karena dia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, tapi dia menuju kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang di mahsyar ini, malaikat-malaikatnya mandang orang ini seperti kita umpamanya. Kalau ada orang yang umpamanya tidak punya adab, orang tidak punya adab, kita lihatnya kan pasti dengan wah, ini orang kok gini gimana. Nah, nanti di mahsyar ada orang-orang yang dipandang malaikat seperti itu ya. Karena dia ini diciptakan untuk ibadah, tapi hidupnya ini dihabiskan bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memuaskan tujuan-tujuan duniawinya. Ini yang harus digarisbawahi, tujuan dunia ini ya. Yang tidak boleh itu tujuan dunia. Kerja boleh enggak? Boleh kalau tujuannya tidak duniawi, malah dianjurkan. Kerja itu bisa wajib, suami cari nafkah untuk keluarganya, wajib. Anak sekolah nuntut ilmu hukumnya wajib. Yang tidak boleh adalah menuntut ilmu keinginannya dunia. Kerja rakus pokoknya mengumpulkan keuntungan duniawi. Ini yang tidak terpuji di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tujuan kelompok kedua ini, waman aradal akhirata, dan siapa yang menginginkan akhirat. Akhirat beda sama dunia. Kenapa akhirat itu disebut akhirat? Karena segala yang kita inginkan semua ada di akhir, tidak ada sekarang. Kalau dunia tadi ajilah, segera. Tapi kalau akhirat semuanya ada di akhir. Apa keinginan akhirat? Keinginan akhirat itu meninggal husnul khatimah. Ini keinginan akhirat. Kuburnya nanti jadi penggalan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keinginan akhirat. Nanti waktu dibangkitkan, kita dinaungi di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keinginan akhirat. Nanti saya dibangkitkan harus berada di safnya Nabi Muhammad SAW. Ini keinginan akhirat. Nanti saya harus minum telaga haudnya Rasulullah. Telaga haudnya Nabi, nanti yang masuk telaga haud ini disuapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang minum dari telaga haud itu la yadma abada, dia tidak akan merasa haus lagi selama-lamanya. Putihnya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis dari madu. Keinginan akhirat melewati titian sirat dalam keadaan aman, cepat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keinginan akhirat. Ada orang yang setiap hari otaknya berputar otaknya ini menginginkan keinginan akhirat ini.
Kalau dia senyum sama orang, ya dia pikir husnul khotimah. Kalau dia suhul kerja, yang dia pikir bagaimana caranya saya dapat tempat fit di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bersahabat dengan seseorang, bagaimana caranya persahabatan saya ini nanti menggembirakan hati Rasulullah SAW. Kalau dia hadir di majelis, yang dia pikir bagaimana caranya nanti hadirnya saya di majelis ini jadi sarana, nanti jadi naungan supaya tidak kepanasan waktu di mahsyar. Semua yang dia pikir ini semuanya tentang akhirat. Ini namanya orang yang punya keinginan akhirat. Cuma keinginan akhirat ini beda dengan keinginan dunia. Kalau orang punya keinginan dunia, kata Allah, ajalna, kami segera berikan. Tapi kalau keinginan akhirat ini mahal akhirat. Tidak semua orang bisa dapat. Makanya dalam hal keinginan akhirat ini, Allah tidak mengatakan ajalna lahu, kami segera berikan. Tapi diberi syarat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya, wa man aradal akhirata, satu, wa sa'alaha sa'yaha. Syarat pertamanya, wa sa'alaha sa'yaha. Apa artinya wa sa'alaha sa'yaha? Amal perbuatannya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau dia, saya ingin masuk surga ya Allah, nanti kepingin jadi wali, dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat subuh jam 8. Ini tidak sesuai apa yang dia inginkan sama yang dia cita-citakan dengan apa yang dia berbuat. Ya Allah, saya ingin jadi wali ya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulutnya menggunjing orang terus, mencaci orang, merendahkan orang lain. Ini keinginan kamu kemana, amal perbuatannya kemana? Sama seperti orang yang cari kesembuhan, sakit flu, cari kesembuhan ke dokter, ya Allah, mau sembuh, kasih resepnya dari ditebus, makan es, tidak usah ke dokter kok. Atau orang yang setiap hari murid sekolah, ya Allah, ingin saya juara pertama ya Allah, tidur terus nggak pernah buka bukunya, ini tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Atau ada orang kerja di pabrik, saya menjadi konglomerat, setiap hari sarungan di rumah, tidak pernah ke pabrik, tidak pernah ditengok. Ini namanya bukan orang yang menginginkan sesuatu, tapi orang yang menghayal. Beda antara orang yang menginginkan dengan orang yang menghayalkan sesuatu. Orang yang menginginkan sesuatu, dia punya keinginan dan ada aksi. Perbuatannya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sungguh-sungguh, ini namanya orang yang bercita-cita, orang yang berkeinginan mau masuk surga tapi tidak pernah sholat. Ya, ini penghayal namanya. Nah, kalau orang yang menghayalkan sesuatu, orang yang menginginkan sesuatu tapi perbuatannya berlawanan dengan apa yang dia inginkan, ini namanya penghayal. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima penghayal di surga. Yang diterima oleh Allah adalah orang yang bersungguh-sungguh. Bagaimana ciri-cirinya? Punya keinginan surga, satu. Dua, amal perbuatannya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bagaimana caranya saya menginginkan sesuatu, amal saya supaya sesuai? Belajar dari orang yang sudah berhasil. Kita umpamanya kalau mau buka tambak, umpamanya, caranya saya supaya sukses ini buka tambak gimana? Belajar sama orang yang sudah sukses, caranya gimana? Nah, kalau kita mau sukses mencapai surganya Allah, belajar dengan orang yang sudah sukses spiritualnya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Belajar baca kitabnya Rasulullah SAW, cara hidupnya Nabi itu bagaimana, dari mulai pagi sampai Nabi tidur sehari-harinya, amalkan di dalam perbuatan kita termasuk orang yang sukses. Syarat yang ketiga adalah wa mu'minun, harus ini, dan dia dalam keadaan beriman, maksudnya beriman kepada Allah dan beriman kepada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad SAW memimpinnya. Kalau orang baik, sholat, tapi tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tidak keterima.
Karena pintu untuk mencapai Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW, pintunya untuk mencapai Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Musa di zaman dulu, pintunya mencapai Allah melalui Nabi Musa. Umatnya Nabi Isa, pintunya mencapai Allah SWT melalui Nabi Isa di zamannya dulu. Sekarang sudah ada Nabi Muhammad SAW. Pintunya mencapai Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita bahas akan lebih lama lagi, tapi waktunya tidak cukup. Harus melalui Rasulullah SAW. Makanya syarat yang ketiga ini wahwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Kalau ada orang baik akhlak, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tuju dalam akhlaknya itu siapa? Karena yang dituju itu, apa yang dituju itu yang dia dapat. Ini nanti mungkin ada pembahasan lanjut mengenai ini. Wahwa mu'minun, kelompok yang kedua ini, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang usahanya diterima kasih oleh Allah. Allah terima kasih kepada hamba tadi. Allah terima kasih kepada hamba yang keinginannya akhirat, amalnya sesuai dengan keinginan dan dia beriman. Allah terima kasih. Kalau di dalam tafsir makna masykura itu artinya makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan masykura, Allah berterima kasih. Bagaimana Allah berterima kasih? Ya, sebab salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala di antaranya Asy-Syakur, yang maha berterima kasih. Apa maksudnya maha berterima kasih? Allah itu berterima kasih kepada hambanya yang taat patuh kepadanya, sehingga Allah tidak perlu menyiksa dia. Karena Allah ini maha mencintai, maha rahmat, maha sayang, sampai kalau ada hamba yang patuh, Allah ini bahagianya melebihi hamba yang patuh ini, karena Allah tidak perlu menghukum hamba tadi. Contohnya seperti kita orang tua, bapak punya anak, anaknya tidak nurut, kasih peraturan. Kalau sampai nakal A, B, C, D, saya hukum. Kita waktu bapak itu waktu menciptakan hukum di rumah itu menginginkan anaknya salah. Enggak. Dia cinta kepada anak tadi. Kalau anaknya salah, dia menghukumnya tidak dengan bahagia. Kebetulan salah kamu, tidak ada. Tidak ada bapak sama ibu seperti itu, tidak ada. Kalau dia anaknya salah, menghukumnya bapak dan ibu itu menghukum karena konsekuensi yang sudah disampaikan. Salahnya kamu berbuat ini, dia akan menghukum itu dengan sedih. Kenapa anak kok kamu itu berbuat salah sehingga saya harus menghukum? Kalau ada anaknya patuh, bapak ibu ini lebih bahagia daripada anaknya. Ada anaknya umpamanya lulus sekolah, orang tua ini bahagianya lebih daripada anak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ini sebagai penutupnya. Rasulullah SAW mengatakan ada seorang hamba yang keluar dari rumahnya melakukan perjalanan jauh, mengendarai unta, membawa bekal, mau melakukan perjalanan jauh. Di tengah jalan padang pasir, di tengah jalan dia turun dari untanya, kemudian dia tidur. Waktu dia tidur, dia melek, untanya hilang. Di tengah padang pasir, untanya hilang, tidak ada makanan. Mau balik ke rumah jauh, mau lanjutkan perjalanan jauh. Ini kalau saya pulang ke rumah mati di jalan, kehausan, kelaparan. Kalau saya lanjut perjalanan mati di jalan juga. Tidak ada tunggangan, tidak ada makanan di tengah padang pasir. Akhirnya karena dia kebingungan, kata Rasulullah, dia kembali ke pohon tempat dia tidur tadi itu. Dia rebahkan badannya lagi, dia pejamkan matanya, mengharap dia itu ketiduran terus mati di situ. Jadi matinya itu tidak pelan-pelan, bukan karena mati kelaparan gitu ya. Sampai saya tidur di situ mati, gitu. Tidak bangun lagi. Waktu dia tengah-tengah mengharap, tiba-tiba kudanya balik lagi. Loh, bahagianya dia tidak jadi mati kan? Sampai kata Rasulullah, dia sampai salah mengucap, ya Allah, anta abduk wa ana rabbuk. Dari bahagianya sampai kepleset.
salah ngomong dia, kata Rasulullah, dari bahagia. Orang kalau bahagia kan sampai salah ucap gitu ya. Rasul ini cuma menggambarkan ya. Kata Rasulullah, menurut kalian bagaimana wahai sahabat gembiranya orang ini? Wah, gembiranya luar biasa ya Rasulullah. Selamat dari kematian, kata Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala kalau ada hambanya yang bertaubat dari maksiat kepadanya, Allah itu bahagianya melebihi bahagianya hamba yang taubat itu. Bahagianya Allah ini lebih daripada bahagianya orang yang selamat dari mati tadi. Karena Allah bisa menyelamatkan hamba tadi dan tidak perlu menyiksanya. Jadi Allah itu asyakur, Allah terima kasih kalau ada hamba yang patuh sehingga dia tidak perlu menyiksa hamba tadi. Subhanallah. Nah, ada juga yang mengatakan itulah makna syakur, yaitu yang mengabulkan amal ibadah orang-orang yang sesuai dengan keinginannya tadi. Nah, ini ada dua tujuan. Nah, di antara kita sekarang, mari kita menilai tujuan kita masing-masing. Sebagai penutup saya kasih pertanyaan. Dua pertanyaan. Ada orang sholat di ruangan ini, ada orang sholat nangis. Bayangkan ini sholat sampai nangis. Ustaz tidak boleh jawab ini ya. Nangis ini. Sholatnya sambil nangis. Ini dunia apa akhirat? Orang sholat, ada orang sholat sampai nangis. Itu sholatnya dunia atau akhirat? Hah? Akhirat atau dunia? Tidak dengar suaranya. Hah? Jawabannya yang betul apa? Jawabannya tidak tahu. Urusannya diri sendiri-sendiri loh. Urusannya sendiri-sendiri. Kan saya tadi dari awal mengatakan keinginan itu adanya di mana? Di hati. Jadi kalau ada orang sholat nangis, kita tidak boleh. Ini sombong nih orang. Ini tak dipuji nih. Urusan apa kau? Biar itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini cari muka ini orang. Tidak ada mencari muka orang. Sholat kita orang lain diperintahkan husnudzon, berprasangka baik. Tapi orang yang sholat itu, kalau sholatnya yang dia tuju Allah, sholatnya akhirat. Kalau sholatnya yang dia tuju dunia, maka sholatnya adalah dunia. Orang jam 5:15 pagi sudah masuk pabrik nyatet uang. Dunia apa akhirat ini? Hah? Jam 5:15 loh nih. Orang mesti baca zikir, dia sudah nyatet uang ini. Dunia apa akhirat? Nggak tahu juga urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kerja ini karena mau memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah, bukan sekedar rakus mengumpulkan dunia, ini akhirat. Setiap tetesan keringatnya yang netes waktu dia kerja itu bisa berubah jadi pahala kalau keinginannya benar. Nah, ini pentingnya kita membahas keinginan di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang menginginkan akhirat dan berusaha sesuai dengan keinginan kita serta beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita nanti ketika kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kerabat dekat, kerabat jauh kita, sahabat-sahabat kita dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ij'alna min ummati Sayyidina Muhammad bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
به
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara khataman Ramadan di separuh hari terakhir pada malam genap telah selesai. Kami selaku Rabithah Alawiyah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada antum-antum yang sudah membantu terlaksananya acara khataman, kepada Suhibul Bait yang sudah rela rumahnya dipakai untuk acara khataman, kemudian kepada antum-antum yang sudah meluangkan waktu hadir dalam acara khataman, meramaikan acara ini. Mudah-mudahan Allah balas semua jasa antum. Kemudian kami juga dari Rabithah mengucapkan terima kasih kepada antum yang sudah membantu semua program Rabithah Solo Raya, baik dalam parsel untuk lebaran, kemudian ada juga paket berbuka dan sahur. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan juga kami mohon maaf atas berbagai macam kekurangan dan ketidaknyamanan di dalam acara khataman ini. Semoga kita dikumpulkan di agenda khataman di Ramadan tahun depan dalam keadaan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.